Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasul TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ikhwan akhwat, kami kembali hadir dalam kajian Kitab Fathul Bari bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Dan alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, ikhwan akhwat, mari kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi dalam kajian Kitab Fathul Bari, hadis ke-3701. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam at-tamman al-akmalan ad-daiman al-mutalaziman ala Muhammadin habibillah wa khatami rusulihi wa anbiya'ihi safwatil khalqi wa khiratihim wa imamil anbiya'i wa sayyidihim sahibal liwa'il hamdi wal maqamil mahmud wal hawdil mawrud wa sayyidi kulli maulud sahibi liwa'il hamd wal maqamil mahmud wal hawdil mawrud wa sayyidi kulli maulud wa ala ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa ali baitihit tayyibin at-tahirin wa sahabatihil bararatir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis Bukhari nomor 3701 insyaallah sampai 3707. Kalau dimungkinkan kita akan masuk juga kepada hadis berikutnya tentang sahabat Ja'far bin Abi Thalib Al-Hashimi radhiyallahu anhu. Kalau tidak dimungkinkan mungkin minggu depannya. Di antaranya dengan bantuan kitab Fathul Bari juz 7 halaman 87 insyaallah sampai halaman 94. Untuk itu mari kita awali dengan ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menambah keimanan kita. Al-Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 51 insyaallah sampai ayat 60. Walaqad wassalna, dan sungguh telah menyampaikan siapa kami. Tugas kita itu menyampaikan Al-Quran. Soal orang itu tidak percaya atau menghina Al-Quran itu urusan masing-masing. Yang penting kita dengan tenang dan tetap berada di dalam kebaikan dan kebenaran dan berdoa, laporkan kepada pihak yang memang punya wewenang. Walaqad wassalna lahum, bagi mereka, wassalna al-qawla kepada Al-Quran, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Ada sebagian ahli kitab yang hatinya masih lurus sehingga dia beriman kepada Taurat, kepada Injil sebelum turunnya Al-Quran. Min qablih, seperti Abdullah bin Salam dan Salman. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bih innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Bagi orang yang beriman kepada Taurat atau Injil, lalu dia masuk Islam, lalu dia jadi orang baik-baik, maka mereka akan mendapatkan marratain, 2 pahala. Karena telah beriman kepada Taurat dan Injil aslinya dan beriman kepada Al-Quran. Ulaika, adapun mereka, yu'tauna, yaitu diberikan, siapa mereka? Diberikan ajrahum, diberikan kepada 2 pahala, marratain, 2 kali lipat. Kenapa dikasih pahala 2 kali lipat? Bima sabaru, karena mereka telah sabar dengan caci makian dan siksaan dan lain sebagainya, tapi tetap mempertahankan keimanannya. Wa yadra'una, jadi kalau kepingin mendapatkan pahala 2 kali lipat, bagi kita nomor 1, kita harus tetap sabar menyampaikan Al-Quran. Kedua, tetap sabar. Yang ketiga, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan menolak kejahatan as-sayyi'ah, ditolak, dilawan atau dijawab bil hasanah, dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kalau kita punya sebagian rizki agar diinfakkan, dan dari sebagian rizki razaqnahum yunfikuna, menginfakkan siapa mereka. Berikutnya yang kelima, kalau ingin pahala 2 kali lipat, wa idza sami'u, dan apabila mendengar siapa mereka al-lagwa, kepada perkataan yang kurang baik, a'radu, maka segera berpaling siapa mereka anhu, dari al-lagwa. Wa qalu, jadi kalau ada perkataan apa saja yang kurang bermanfaat, kita harus segera menjauhi. Membuat pikiran gak tenang, melahirkan permusuhan. Sekarang orang ini harus jeli, dia berteman dengan siapa, perlu apa, dan lain sebagainya. Wa qalu lana a'maluna walakum a'malukum. Yang keenam, kalau ingin dapatkan pahala 2 kali lipat, kita sampaikan lana, yaitu bagi kami, a'maluna, adapun amal kami, walakum, dan yaitu bagi kalian, a'malukum, adapun beberapa amal kalian. Silakan tanggung jawab masing-masing. Tugas kita hanya menyampaikan, mengingatkan, memberi contoh, dan mendoakan. Contoh yang baik. Berikutnya yang ketujuh, salamun alaikum. Adapun keselamatan, alaikum, yaitu mudah-mudahan atas kalian.
Kita doakan orang lain mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak orang sekarang KTP-nya Islam, bahkan sempalan dari partai Islam mendukung orang yang belum sunat. La nabtaghil jahilin. Berikutnya kalau ingin dapat 2 pahala, kita nggak usah terlalu menanggapi ucapan, perbuatan, sikap orang yang jahil berlebih-lebihan. La nabtaghi al-jahilina. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Kalau kami ikut dakwah Islam, kalau kami ikut orang yang masih sehat cara berpikirnya, kami khawatir tidak kebagian jabatan, kursi, atau bahkan diusir nutakhattaf min ardina, dari negeri kami. Waktu itu dari negeri Mekah. Dia khawatir kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah katanya. Lalu Allah menyampaikan, awalam numakkil lahum haraman amina. Bukankah kami telah memberikan tempat yang aman, Mekah yang aman waktu itu. Meskipun di luar Mekah ribut, tidak aman, Anda dikasih aman. Bukankah waktu itu Anda kelaparan, meskipun di Mekah penuh dengan batu dan pasir, tapi buah-buahan datang ke sana. Mengapa masih Anda punya alasan seperti itu? Anda menempati tempat kami yang aman. Anda memakan buah-buah kami yang baik dan halal. Mengapa Anda menyembah selain kami, selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Anda belum Islam, Anda merasa aman. Kenapa kalau Anda masuk Islam dan mengikuti dakwah Islam lalu merasa tidak aman? Dengan mengatakan nutakhattaf min ardina. Ini Al-Quran, surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 57. Ini pelajaran bagi kita, jangan ikut orang yang tidak tenang. Ikut orang yang tenang cara berpikirnya, ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqam min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Kenapa Anda tidak sadar hal itu? Itu kalau bahasa Al-Quran, Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 57. Menjawab keributan yang ada di tengah-tengah kota saat seperti ini. Kalau di dalam riwayat, redaksinya beda, tapi isinya sama. Kuntum aminina fi harami ta'kuluna rizki wa ta'buduna ghairi afatakhafuna idza abadtumuni wa amantum bi. Bahkan di dalam redaksi yang lain, walakin aktsarahum la ya'lamun ay la ya'qiluna ay hum ghafiluna anil istidlali wa anna man razaqahum wa ammanahum fima madha hala kufrihim yarzuquhum law aslamu. Ini penjelasan kami ambil diantaranya dari tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 262 sampai 269. Jadi ini pelajaran bagi orang yang masih meragukan dengan Al-Quran dan ajakan Islam. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Akhirnya karena dia tidak mengikuti Al-Quran, As-Sunnah dan dakwah Islam, hancurlah rumahnya. Ini pelajaran dari Allah. Orangnya, penghuninya wafat. Illa qalila. Kalau dibaca qalila dengan tanwin itu berarti kembali kepada penduduknya. Mati semua kecuali segelintir orang yang percaya dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan yang mengikuti dakwah yang menyatukan umat, yang lembut dan santun, ajakan Islam. Tapi kalau dibaca illa qalilun itu kembali kepada fatilka masakinuhum, kembali kepada masakinuhum, berarti hancur rumah-rumahnya. Itu di sekitar Syam kalau sekarang. Cuman sedikit saja, maksudnya apa?
yang tinggal di situ qalilum masakinuhum lam yaskunha illal musafiruna yauman aw ba'da yaum. Tempat itu tidak lama, paling buat disinggahin orang yang musafir sejenak saja. Karena Allah juga menyampaikan jangan pernah lama-lama berada di tempat yang tempat itu pernah dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala atau azab. Wa kunna nahnul warithin, pewaris yang sebenarnya, pemilik yang sebenarnya, roh kita, nyawa kita, harta kita, semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kepada orang yang baik-baik supaya tidak mencelakakan orang lain. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Suatu tempat itu akan hancur setelah dikasih peringatan, lalu penduduknya tidak mau mengindahkan Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi sampai menghina isi Al-Quran, misal seperti surah Al-Ma'idah ayat 51. Dan bagi orang yang masih mengikuti ajakan-ajakan orang yang tidak paham kepada Al-Quran, Allah menyampaikan ini kehidupan dunia. Bagaimanapun kehidupan akhirat, Allah itu jujur, Nabi itu jujur. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Bagi orang yang merasa belajar ilmu agama Islam lalu masih mendukung orang yang di luar, maka saya khawatir seperti Bal'am bin Ba'ura, ulama Bani Israel yang diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, karamah yang banyak, doa yang mustajabah, lalu punya murid, bukan hanya murid tapi para kiai, para ulama, masyayikh, para a'immah, tidak kurang dari 12.000 a'immah ulama, tapi karena dia mendukung orang di luar Islam untuk melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Allah menghancurkan Bal'am bin Ba'ura dan mengambilkan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan doa-doa yang diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan itu panjang lebar ada di dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Intinya kita tetap santun, baik dan dingin dan tetap lembut, tapi kita tetap wajib menyampaikan Al-Quran karena Al-Quran itu tegas, jelas garisnya, tapi tidak ada caci maki. Itulah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas kami sampaikan sejenak. Intinya pokok-pokoknya saja bahwa Al-Quran itu jelas, garisnya jelas, tapi tidak ada caci maki dan diserahkan kepada pihak yang berwenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tolong dibuka Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51. Kami sampaikan pokok-pokoknya saja. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Itu jelas Al-Quran tidak boleh kita menjadikan wali pemimpin orang al-Yahud dan Nasara. Berikutnya Allah menyampaikan ada orang yang masih bingung, bahkan sengaja mendukung orang yang di luar Islam. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Kalau dia menang nanti kita enggak dapat apa-apa. Allah sudah tahu kelakuan orang di kota-kota seperti sekarang. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrim min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Wa yaqulu alladhina amanu ahaula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum la ma'akum. Anda jangan terkecoh. Dia itu meskipun meyakinkan bahwa dia orang baik-baik, itu habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Mereka itu orang tidak baik umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih. Bahkan kalau Anda bersikap masih membela orang yang di luar Islam, membela dengan cara tidak proporsional dan berlebihan. Bukan Anda membela teman Anda, tapi Anda tetap tidak boleh menzalimi siapapun, itu dianggap murtad, may yartadda. Itu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54. Jangan sampai kita mati dalam keadaan seperti itu. Ini Al-Quran jelas tapi tidak menghina, tidak ada caci maki.
Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillah. Kalau sampai Anda menggugurkan kesempatan sekarang ini hitam dengan putih, Anda kalah, Anda tidak mendukung umat Islam, pasti umat Islam hina. Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka yang a'izzah. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mestinya Anda sekarang kesempatan untuk berjihad, tapi jihad dengan cara yang baik dan santun, dan gak usah takut dengan cacian siapapun. Karena Anda tidak boleh melanggar aturan Al-Quran, As-Sunnah, dan undang-undang negara. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un alim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Itu teman Anda. Wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Jangan Anda terkecoh dengan orang yang mempermainkan agama. Mempermainkan surah Al-Maidah ayat 51. Siapa yang suka mempermainkan surah Al-Maidah ayat 51, Allah menyampaikan di dalam Al-Maidah ayat 57, alladzina utul kitab min qablikum, orang Yahud dan Nasara sebelum kalian sampai sekarang, wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Allah melanjutkan, wa idza nadaitum ila sholati takhuduha huzwa wa la'iba. Buktinya apa? Dia enggak sholat seperti sholat Anda. Bagaimana mau sholat? Sunat aja belum. Dia kerjanya melempar isu supaya terjadi pertengkaran dan chaos, ribut bangsa ini. Fir'aun saja enggak berani terang-terangan begitu. Tapi ini hebat. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Itu surah Al-Maidah ayat 64. Untung umat Islam sudah dewasa semua sehingga tetap tenang. Kullama awqadu naral lil harbi atfa'aha Allah. Setiap dia membuka peluang terjadinya fitnah, pertengkaran dan keributan, chaos, maka Allah meredamkan itu. Wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Jadi tugas kita menurut Al-Maidah ayat 67 tetap harus menyampaikan kebenaran. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik mir rabbik. Wa illam taf'al, kalau Anda tidak bisa menyampaikan Al-Quran apa adanya yang santun, tegas tapi tidak ada cacian, maka Anda dianggap belum menyampaikan Al-Quran. Wa illam taf'al fama ballawta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga Anda. Jangan khawatir, takut dikatakan sara. Sampaikan Al-Quran, tapi jangan berlebihan. Tetap pada koridor Al-Quran. Allah menyampaikan dengan tegas garisnya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Demikian juga laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Afala yatubuna ilallah. Mengapa mereka tidak bertaubat? Sudah tidak beragama Islam, berani mencaci maki dan menghina Al-Quran. Mudah-mudahan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mal masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih itu utusan Allah. Qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah. Ibunya itu makan seperti makanan kita, dan mohon maaf ke kamar mandi, buang air kecil dan buang air-air yang lain sama seperti kita. Oleh karena kita sudah menyampaikan seperti ini, Allah mengingatkan, kalian tidak boleh berlebihan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab Yahud dan Nasara, la taghlu fi dinikum. Dan kita umat Islam tidak boleh diam, tapi harus menyampaikan kebenaran, tapi proporsional. Allah menyampaikan di dalam Al-Maidah ayat 79, kehancuran itu terjadi karena kita tidak mengingatkan menurut kemampuan kita. Kanu la yatanahawna am munkarim fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Coba kamu perhatikan, apakah Anda tidak senyum ini? Al-Quran berbicara tingkah laku kita, apa kita enggak malu? Ini CCTV dari Allah diungkap. Di dalam Al-Maidah ayat 80, kelakuan Anda di kota, Anda itu yatawallawna alladhina kafaru. Bisa mendukung orang-orang di luar kita itu bagaimana? Cara berpikirnya. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sahitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihim attakhuduhum awliya.
kalau saja mereka yang ber-KTP itu Islam, lalu benar-benar Islam, tentu mereka tidak akan pernah mendukung orang di luar muslimin. Walakinna katsiran minhum fasikun. Al-Maidah ayat 81. Itu sekilas. Sekarang kita masuk kepada materi kita tentang keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Qurasyi Al-Hashimi, Abil Hasan radhiyallahu anhum waradu'an. Sebelumnya kita telah membahas kelebihan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat. Sekarang tiba kelebihan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum waradu'an. Di dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 3704. Ja'a rajulun, kata Sa'd bin Ubaidah, datanglah siapa seorang laki-laki, datang ila bin Umar, kepada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Fasa'ala, maka bertanya siapa laki-laki itu, bertanya kepada Abdullah bin Umar, an Utsman, tentang sahabat Utsman radhiyallahu an. Ketika sahabat Abdullah bin Umar ditanya oleh seorang laki-laki tentang sahabat Utsman, fadzakara, sebagai seorang sahabat, lisan sahabat Abdullah bin Umar bersih dan suci. Dia tidak pernah menjelek-jelekan siapapun. Nah, kita lihat. Fadzakara, maka menyebut siapa sahabat Abdullah bin Umar, mahasini amalihi, tentang beberapa kelebihan dan kebaikan sahabat Utsman. Coba. Oh, sahabat Utsman tuh baik, begini. Apa kekurangannya? Oh, kalau kekurangannya Allah yang Maha tahu dan Allah sudah menutupi. Kenapa Anda harus tahu dengan kekurangannya orang? Qala, berkata siapa sahabat Abdullah bin Umar, la'alla dzalika yasu'uka. Kenapa Mas? Anda tidak setuju dengan saya menyampaikan kebaikan-kebaikan dan kelebihan sahabat Utsman? Qala, berkata laki-laki itu, na'am, iya. Tidak, menurut saya sahabat Utsman itu kurang baik, kata dia. Qala, berkata siapa sahabat Abdullah bin Umar, fa'arwamallahu bi'anfik. Ya sudah, sana urusan Anda sendiri. Kalau begitu ngapain Anda bertanya kepada saya, kata sahabat Abdullah bin Umar. Sana, silakan Anda hidup dan meninggal dengan persepsi Anda sendiri. Tsumma sa'ala, kemudian bertanya lagi siapa laki-laki itu, bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, an Aliyin, tentang kelebihan sahabat Ali. Fadzakara, maka menyebutkan, menuturkan siapa sahabat Abdullah bin Umar, mahasina amalihi, kepada beberapa kelebihan dan keutamaan sahabat Ali radhiyallahu an. Qala, berkata, menjawab siapa sahabat Abdullah bin Umar, huwa dzaka. Oh, kalau soal kelebihan sahabat Ali semua orang tahu, enggak usah banyak-banyak, begini ajalah yang sederhana saja. Baituhu awsatu buyutin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam. Rumahnya Sayyidina Ali itu menyatu, berada di tengah-tengah rumah Nabi. Cuman sekarang udah ditutup. Tahu itu kenapa ditutup. Tapi saya pernah di situ. Alhamdulillah waktu itu belum ditutup, cuman saya lupa tahun berapa itu. Baitu, karena memang itu raudhah, makamnya Nabi, rumahnya Siti Aisyah. Pas sebelahnya itu rumahnya Sayyidina Ali, rumah Siti Fatimah itu. Mestinya dibuka, dikasih penjelasan, sederhana saja. Mestinya begitu, enggak usah berlebihan. Baitu, adapun rumahnya Sayyidina Ali, awsatu buyutin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau rumahnya saja udah menyatu dengan Nabi, Anda bisa bayangkan, jelaskan sendirilah. Itu satunya sahabat yang seperti itu, kata sahabat Abdullah bin Umar. Tsumma qala, kemudian sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan, bertanya lagi kepada rajul, karena dia melihat mengkerut itu orang. La'alla dzaka yasu'uka, barangkali Anda tidak setuju dengan penyampaian saya bahwa Sayyidina Ali itu punya banyak kelebihan, tidak seperti yang Anda bayangkan.
Qala, berkata siapa laki-laki itu tadi, ajal. Tentu saya tidak setuju. Menurut saya Sayyidina Ali itu punya kekurangan. Bahkan banyak orang kalau udah benci begitu. Bahkan tidak sedikit di zaman dulu yang mengkafirkan Sayyidina Ali. Itu bukan rahasia, itu di tempat umum ceramah, dikutuk, dikafirkan Sayyidina Ali itu. Silakan buka yang kami sampaikan ini di dalam kitab Fathul Bari juz 7 mulai dari halaman 87 sampai 94. Insya Allah kami tidak berusaha menambahkan. Cek, dan kalau kami kelebihan tolong ditegur yang keras. Qala, berkata siapa sahabat Abdullah bin Umar, fa'arwamallahu bi'amfikah. Ya sanargih, kalau udah begitu, kalau Anda punya persepsi begitu, silahkan Anda hidup dan mati dalam keadaan punya anggapan tidak baik kepada sesama umat Islam. Anda itu tidak akan pernah masuk surga kalau mati dalam keadaan benci dan curiga sama umat Islam. Karena Allah itu hanya akan menerima dan memasukkan ke surga bagi umat Islam yang mati dalam keadaan qalbin salim. Silahkan buka Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 89. Anda karena fanatik kepada imam tertentu, madhab tertentu, radio tertentu, akhirnya Anda punya perasaan curiga dan benci kepada saudaranya. Lalu Anda mati dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Apa baik mati dalam keadaan seperti itu? Imamnya saja, seperti Imam Ahmad menyampaikan, la tuqallidni. Anda itu berpakaian dan sholat yang aneh-aneh itu kan mungkin mengikuti pendapat Imam Ahmad atau imam yang lain. Imam Ahmad saja menyampaikan, la tuqallidni. Jangan Anda fanatik dengan mazhab saya. Kembali kepada Al-Quran. Ikuti Qur'annya, bukan imam siapa. La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Thawri wa la Auza'i walakin khudhu min haitsu akhadhu. Kembali lagi kepada Bukhari 3704. In talik fajhad ala jahdika. Sana-sana kalau udah begitu. Ngapain saya harus ngobrol dengan orang yang sudah punya persepsi yang kurang baik seperti itu. Itu satu. Tentang kelebihan Sayyidina Ali, kata sahabat Abdullah bin Umar, baituhu awsatu buyutin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rumahnya menyatu dengan Nabi, apalagi dia masih darah daging. Itu kalau bahasa sederhana. 2. Hadis Bukhari nomor 3706. Ini materi kita loh ya. Cuman kalau kami selang-seling supaya mudah bahasannya agak berurutan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam li Aliin, kepada Sayyidina Ali. Ama tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Ali, kamu ini saudaraku, anakku, mantuku, lah bahasa apa aja lah. Li, Anda ini sama seperti hubungan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya, Anda jabarkan sendiri itu. Itu kan bersaudara tuh Nabi Musa dan Nabi Harun tuh. Silahkan, ini hadis Bukhari 3706 atau cek hadis Bukhari 4416. Kalau enggak ya dihapus dulu lah hadis Bukharinya. Kalau Anda mengira karena ketegasannya Sayyidina Ali ini lalu Anda suka ribut, mengatakan Anda bahwa Sayyidina Ali ini suka ribut, suka perselisihan. Tidak, Sayyidina Ali ini orang yang punya ilmu, pintar, dan dari kecil bersama dengan Nabi pasti beliau tegas menyampaikan yang hak-hak. Beliau tidak mau dinigo, itu Sayyidina Ali. Tidak mau diajak ke kanan ke kiri. Beliau menyampaikan apa saja menurut kemampuan beliau, tentu lebih dan kurangnya. Tidak seperti dugaan orang. Memang kalau orang tegas itu begitu. Karena orang itu biasanya senang sama orang yang kalau diajak ke kanan mau ke kanan, ke kiri, ke sumur gitu, ke maksiat gitu. Sayyidina Ali nggak mau. Silahkan lihat hadis Bukhari 3707. Meskipun Sayyidina Ali tegas, tapi kadang-kadang beliau mengalah. Meskipun Sayyidina Ali tegas, tapi beliau bijaksana. Beliau tetap mengalah demi persatuan umat Islam. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, "Uqdu kama kuntum taqduna."
Silahkan Anda mengambil keputusan apa saja. Tugas saya ini qad ballautu. Tugas saya hanya menyampaikan begini Al-Qur'annya, begini sunnahnya Nabi yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya perhatikan dengan mata kepala saya sendiri. Fa inni akrahu al-ikhtilaf, saya tidak suka. Fa inni, maka sungguhnya aku Ali, akrahu yaitu tidak suka siapa aku al-ikhtilaf kepada perpecahan umat Islam. Kalau Sayyidina Ali baru kalau dia diserang baru dia melawan untuk mempertahankan umat Islam yang lain. Wong Sayyidina Ali kata Sayyidina, saya aja mau dibunuh, apalagi sahabat yang lain. Mendingan saya membela sahabat yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mati nggak apa-apa, yang penting sahabat yang lain jangan dibunuhin. Mungkin begitu beliau cara berpikirnya. Lalu Islam ini mau jadi bagaimana nanti? Hatta yakunan nas jama'atan, yang saya harapkan umat Islam berada di dalam satu, yaitu satu pimpinan Al-Quran, satu pimpinan As-Sunnah. Itu yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Fathul Bari juz 7 halaman 89. Kalau di sini baris keempat dari bawah urutannya. Kalau hadis Bukhari 3707. Au amuta kama mata ashabi, yang saya harapkan kata Sayyidina Ali, saya pingin mati wafat dalam keadaan saya ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada saya, dan dalam keadaan waktu Nabi masih hidup Nabi ridha kepada saya ridha kepada Nabi, dan setelah Nabi wafat saya pun ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya hidup saya ridha dengan sahabat-sahabat Nabi, dan demikian juga sahabat Nabi, para sahabat ridha kepada saya. Saya kepingin mati sebagaimana para sahabat mati dalam keadaan husnul khatimah, seperti sahabat-sahabat saya, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Silahkan buka hadis Bukhari 3707. Tidak ada pertengkaran antara sahabat Ali dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Beliau saling menyanjung. Fakana Ibnu Sirin yara anna amata ma yurwa an aliyin al-kadhib. Kemudian setelah itu kok banyak orang yang mendustakan Sayyidina Ali, bahkan mengkafirkan, atau ada orang yang menyayangi Sayyidina Ali berlebihan. Namun tidak salah juga sebenarnya. Kenapa dia sayang lalu mengungkapkan kelebihan Sayyidina Ali padahal dia sebenarnya tidak kepingin mengungkapkan kelebihan? Karena banyaknya pidato di mimbar-mimbar waktu itu yang mengkutuk dan membenci dan melaknat Sayyidina Ali. Apa pidato itu? Pidatonya itu banyak. Di antaranya nanti kita jelaskan setelah hadis Bukhari ini supaya berurut dulu. Nih, di antaranya kita lihat dulu. Hadis Bukhari 3703. Ja'a anna rajulan ja'a ila Sahl ibni Sa'din faqala hadza fulanun li amiril Madinah yad'u aliyan indal mimbar. Indal mimbar, di mimbar-mimbar dia caci maki Sayyidina Ali. Lalu di dalam caci maki itu ada salah satu bahasa yang dibahas oleh sahabat yang lain. Nanti caci makinya butuh banyak sekali. Ini baru sepotong saja. Qala fayaqulu madza qala yaqulu lahu Abu Turab. Saking bencinya dia tidak mau menyebut nama Sayyidina Ali. Jadi kalau mau caci Sayyidina Ali dia caci maki bermacam-macam, lalu si Abu Turab begitu. Dia nggak sadar kalau panggilan Abu Turab itu justru sebaliknya, justru panggilan yang paling terhormat menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali paling bangga dengan panggilan itu. Karena itu sebenarnya panggilan kasih sayang. Cuman karena orang itu tidak paham, saking bencinya dia ngawur. Nah, biasanya orang itu yang suka diajak untuk mudah diajak membenci seseorang, itu biasanya orang yang memang kurang paham. Nah, ini contohnya. Fadhahika, maka senyum siapa sahabat Sahl ibni Sa'din. Qala wallahi ma sammahu illan nabi, yang membuat nama Abu Turab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana lahu ismun ahabba ilaihi minhu, dan Sayyidina Ali paling demen dengan sebutan itu. Fastad'amtu al haditsa Sahlan,
Kemudian setelah itu aku pingin cerita lengkap dari sahabat Sahal. Wa qultu ya Aba Abbas kaifa dzalik. Lalu beliau cocokkan dengan sahabat Aba Abbas. Kaifa dzalik? Gimana sih pendapatmu tentang panggilan Aba Turab itu? Qala menyampaikan sahabat Aba Abbas, dakhala Aliun. Gini ceritanya. Masuklah Aliun, siapa? Sayyidina Ali ala Fatimah atas Siti Fatimah radhiyallahu anha. Tsumma kharaja, kemudian ridha. Kami ulangi. Tsumma kharaja, kemudian keluar siapa? Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali keluar dari rumahnya karena suatu hal, fattaja'a fil masjid, maka tidur siapa? Sayyidina Ali. Tidur fil masjid, di masjid. Jadi Sayyidina Ali itu kalau ada apa-apa kembalinya ke masjid. Tidur di masjid. Dalam rangka apa? Ya kalau di masjid kan pasti itu ada remnya untuk itikaf, untuk mengkoreksi kelebihan dan kekurangannya, apa yang dipersiapkan kalau tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa ke masjid. Cuman sayang sekarang masjid-masjid dikunci. Atau tidak kasih kesempatan mungkin tidur orang di luar. Jangankan tempat, sampai kamar mandi dikunci. Jadi orang itu mungkin suruh kalau orang sakit perut, itu suruh mohon maaf. Bisa buang air di got-got kali atau di jalan umum. Kemana umat Islam? Padahal masjid itu untuk membantu kegiatan dan kebutuhan umat Islam. Apalagi yang keperluan yang mendadak seperti itu. Kalau lagi sakit perutnya atau kepingin kencing dan lain sebagainya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, aina ibnu ammik. Lalu Nabi menyampaikan, anakku Siti Fatimah, sayangku, mana nak? Anak laki-laki pamanmu mana? No. Nabi tidak panggil, Ali mana? Tapi ini panggilan terhormat, mana anak laki-laki pamanmu? Itu maksudnya apa? Mana nak suamimu? Mana saudaramu? Artinya kan masih ada hubungan keluarga. Jadi ini panggilan terhormat dari mertua kepada menantu, saking sayangnya. Qalat menyampaikan siapa? Siti Fatimah fil masjid. Oh, itu di masjid, Bapak. Fakharaja ilaihi, kemudian Nabi memanggil ilaihi. Keluar siapa Nabi? Bukan memanggil, mencari siapa Nabi? Mertua cari mantu. Tidak karena mertuanya ini orang hebat, misal bintang 5 atau bintang 4, panggil si Ali. Suruh menghadap ke mertua. Kira-kira begitu, enggak. Fakharaja ilaihi, maka mencari siapa mertua, ilaihi kepada Sayyidina Ali. Fawajada, maka menemukan siapa Nabi, si mertua, ridaahu kepada selendangnya Sayyidina Ali. Qad saqata, yaitu jatuh apa rida, an dhahrihi, dari punggungnya Sayyidina Ali. Ternyata karena Sayyidina Ali tidur gak terasa surbannya jatuh dan mengena. Akhirnya jatuh ke tanah dan punggungnya Sayyidina Ali ada bekas tanahnya. Lalu dia apa? Oleh Nabi bukan, bangun. Bukan begitu. Diusap kotorannya oleh Nabi. Subhanallah, mesranya ini antara mantu menghormati mertua, mertua menyayangi mantu. Wa khalaso, dan menempel aturabu apa debu ila dhahrihi, ke punggungnya Sayyidina Ali. Faja'ala, maka menjadikan siapa Nabi yamsahu, yaitu mengusap siapa Nabi, mengusap aturaba kepada debu an dhahrihi, dari punggungnya Sayyidina Ali. Subhanallah. Jadi usap-usapan nih. Fayaqulu, maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ijlis. Bukan dibilang kum. Kalau kum itu berarti suruh menghormat Nabi. Bangun lo, enggak begitu. Ijlis, duduklah nak. Coba tuh. Ijlis, duduklah nak Ali, ya Aba Turab, marratain. 2 kali malah, bukan sekali. Ijlis ya Aba Turab. Astagfirullah. Ini hadis Bukhari 3703. Nah. Lalu apa kelebihan juga Sayyidina Ali? Di hadis Bukhari 3701, 3702. Saya akan memberikan bendera. Besok bendera itu orang diberikan kepada orang yang orang itu suka kepada Allah dan Allah suka kepada orang itu. La ya'khudhanna ar-rayata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam, la u'tiyanna ar-rayata. Sungguh pasti memberikan siapa aku. Oh, aku, nunnya taukid takilah. Sungguh pasti memberikan siapa aku
memberikan ar-rayata kepada bendera kepemimpinan untuk menghilangkan kezaliman, untuk membela umat Islam melawan orang-orang di Khaybar yang hendak membunuh umat Islam saat itu. Aulaya khudannah, dan ingat waktu itu sudah berhari-hari tapi belum bisa ditaklukkan. Akhirnya Nabi menyampaikan, besok akan dipimpin oleh orang yang dia suka kepada Allah dan Allah sangat suka kepada orang itu. Ini hadis Bukhari, kalau nggak suka hapus saja hadis Bukharinya. 3701 dan 3702. Aulaya khuzanna ar-rayata, atau akan mengambil siapa ar-rajul ar-rayata kepada bendera, gadan, besok hari, besok aku akan memberikan bendera rajulan kepada seorang laki-laki, yuhibbu, yang menyukai, hu kepada rajul, Allah, siapa Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Qala, atau menyampaikan siapa Nabi, yuhibbu, menyukai siapa rajul, Allah kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya Allah. Dan jangan lupa waktu itu Khaybar belum ditaklukkan, tapi Nabi sudah menyampaikan, dan besok juga Khaybar itu akan ditaklukkan oleh orang itu. Yaftahu, akan membuka, memberikan kemenangan, Allah, siapa Allah, alaihi, melalui pertolongan Allah dan izin Allah, melalui tangan anak itu. Yaftahullahu alaihi. Faidan, maka tiba-tiba nahnu bi aliyin wa ma narjuhu faqalu hadza aliyun. Ternyata ada Sayyidina Ali yang sakit mata itu lewat. Nah, ini Ali. Fa'tahu Rasulullah, maka memberikan hu kepada Sayyidina Ali. Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam, memberikan ar-rayata kepada bendera. Fafatahallahu alaihi, maka sesuai janjinya Allah dan yang disampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka memberikan kemenangan Allah, siapa Allah, alaihi, atas Sayyidina Ali. Alhamdulillah, atas izin Allah berhasil menaklukkan Khaybar. Kalau lengkap ceritanya, An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi qala fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahan nasu wadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum an-nasu kulluhum yarjuna ayyu'taha. Jadi malam itu manusia semua kepingin menghabiskan malamnya, kepingin diberikan bendera. Sampai Sayyidina Umar yang tadinya tidak pernah kepingin untuk diberikan kepemimpinan bendera, lalu punya keinginan. Tapi Allah melalui lisan nabinya memberikan kepada Sayyidina Ali. Faqala, maka menyampaikan siapa Nabi, aina Ali ibn Abi Thalib, faqalu yashtaki ainaihi ya Rasulullah. Sakit kedua matanya ya Rasulullah. Qala fa arsilu ilaihi fa'tuni bih. Arsil itu fil amar, bukan arsala. Kalau arsala mengutus, arsil, tolong samperin sahabat, bawa ke sini Sayyidina Ali. Falamma jaa basaqa fi ainaihi wa da'alahu. Setelah datang siapa Sayyidina Ali, basaqa maka meludah, meniup siapa Nabi, fi ainaihi, di kedua matanya Sayyidina Ali. Wada'a, dan berdoa siapa Nabi, alaihi, untuk kesembuhan kedua matanya Sayyidina Ali. Akhirnya atas izin Allah, biiznillah, fabara'a, maka sembuh apa kedua matanya Sayyidina Ali. Hatta ka'alam yakun. Kalau orang Madura, mohon maaf, menyebut mata itu kurang sopan. Socah kalau orang Madura. Socah. Tahu kalau bahasa Sunda apa? Mata itu yang lembut. Iya, begitulah bahasa Indonesia itu gitu, agak repot. Fabara'ah, kalau bahasa Betawi apa mata kalau yang lembut Kalau Sunda sih panon, Ustaz, panon. Apa? Kalau Sunda panon gimana? Panun. Panon. Oh, subhanallah. Fabara'a, maka menyembuhkan, maka sembuh apa kedua penglihatan Sayyidina Ali. Hatta kallam yakum bihi waja'un. Sampai seperti tidak pernah, seperti belum sakit. Jadi kayak enggak terjadi sakit wajah. Fa'atahu, maka memberikan siapa Nabihu kepada Sayyidina Ali ar-rayata, kepada bendera. Faqala, maka berkata Aliun, siapa kami ulangi. Faqala, maka bertanya atau berkata Aliun, siapa Sayyidina Ali, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana.
saya akan berperang membela Islam, membela umat Islam hatta yakunu mithlana, sampai mereka sama sengsara seperti kita, mereka kepung kita. Faqala unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma ad'uhum ilal Islam. Tenang aja Sayyidina Ali, santai saja. Begini, langkah pertama kamu tenang saja sampai di halaman mereka, dekat. Setelah dekat, thumma ad'uhum ilal Islam, lalu ajak baik-baik dialog. Kayak polisi kan, kalau ada demo diajak dialog dulu. Silahkan demo, yang penting jangan rusuh. Kira-kira begitu. Diajak dulu ke Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah. Pertama, silaturahim. Kedua, ajak ke Islam yang benar. Yang ketiga, sampaikan bahwa Anda ini ada sesuatu yang harus dilaksanakan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang baik-baik maksudnya. Kalau Anda tidak mau masuk Islam enggak apa-apa, yang penting Anda tidak boleh menyerang kami, itu enggak boleh. Tuh, salah apa kami? Kira-kira begitu kata Sayyidina Ali. Orang mau perang kok masih begitu. Orang mau bunuh kok. Maka Nabi yang keempat menyampaikan, fa wallahi la ayyahdiyallahu, di dalam riwayat yang lain la ayyuhda. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Sayyidina Ali, saya lebih bangga kalau Anda pulang dari Khaybar membawa satu orang, tapi orang itu berjanji untuk tidak menzalimi sesama umat, apalagi menzalimi umat Islam, apalagi mencaci maki dan menghina, mengatakan bahwa Al-Maidah 51 itu bohong dan umat Islam dibohongi dengan Al-Maidah 51. Saya lebih baik Anda tidak usah berperang, atau Anda berperang tapi tidak usah bunuh orang. Ini ajaran Islam. Islam itu tidak pernah mencaci maki kitabnya orang atau agamanya orang atau fisiknya orang. Kalau toh ada mungkin oknum, tapi kalau orang lain banyak yang menghina Al-Quran seperti yang sekarang menghina Al-Maidah ayat 51 itu. Tapi kita harus tetap tenang, gak usah dibalas dengan perbuatan yang tidak baik. Di dalam riwayat yang lain, kana Aliun qad takhallafa 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Khaybar wa kana bihi ramat 7 Hijriah. Faqala ana takhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakharaja Aliun فلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجو فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الراية ففتح الله عليه. Hadis Bukhari 3701 dan 3702. Satu lagi. Kelebihan Sayyidina Ali 3705. Haddatsana Aliun anna Fatimah alaiha salam syakat ma talqa min atharir raha. Kata Sayyidina Ali, kasihan saya melihat putri Nabi, istri saya yang bernama Fatimah alaiha salam. Dia itu tangannya bengkak karena menggiling tepung, min atharir raha. Kasihan seorang perempuan, anak Nabi lagi, anak presiden, anak khalifah. Namanya ini kapalan ya. Kapalan, subhanallah. Fa'utiyan Nabiyu, maka ternyata di sewaktu-waktu diberikan, dikirimi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisabiyin dengan tawanan, yang tawanan itu mestinya dibagi-bagikan kepada orang, tapi oleh Nabi dibagikan kepada orangnya, tidak dibagikan kepada anaknya. Subhanallah, padahal anaknya sendiri kapalan. Fantalaqat, maka pergilah suatu ketika siapa Siti Fatimah, falam tajidhu, maka tidak menemukan siapa Siti Fatimah kepada Nabi. Begitu anaknya datang ke bapaknya, ternyata anaknya tidak menemukan bapaknya di rumah. Ya di Raudhah sekarang itu, karena lagi keluar bapaknya. Fawajadat, maka menemukan siapa Siti Fatimah Aisyah kepada Siti Aisyah. Fa akhbaratha, maka memberikan kabar siapa Siti Aisyah.
memberi kabar siapa Siti Aisyah kepada Nabi tentang kedatangan Siti Fatimah. Falamma, kami ulangi, fa akhbaratha, memberikan kabar siapa Siti Fatimah, menyampaikan tentang kebutuhannya kalau bisa, bagaimana kalau ada yang menemani seorang perempuan supaya bisa membantu kesibukan-kesibukan di rumah yang dialami oleh Siti Fatimah. Kepada Siti Aisyah masalahnya. Falamma ja'a, maka setelah datang an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhbarat, maka memberikan kabarhu kepada Nabi Aisyah, itu siapa Siti Aisyah, bimaji Fatimah, dengan kedatangan Siti Fatimah. Faja'a, maka datang an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilaina, kepada Sayyidina Ali dan kepada Siti Fatimah. Tidak dipanggil tuh anaknya, disamperin anak dan menantunya. Saking sayangnya orang tua dan saking sayangnya mertua kepada anak dan mantu. Wa qad akhadna, padahal kesibukannya luar biasa. Wa qad akhadna, dan sungguh kami sudah siap-siap tidur, madhaji'ana, kepada tempat tidur kami. Fadhabtu, kemudian aku hendak berdiri, li'akuma, untuk berdiri. Faqala ala makanikuma, sudah nak, silahkan anda tetap di tempat tidur kalian berdua, biar bapak duduk sendiri. Faqa'ada bainana, kemudian Nabi duduk dengan bahasa yang sangat santun, lembut dan sangat sayang. Kemudian Nabi duduk di antara Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Hatta wajadtu barada qadamaihi ala sadri, bukan hanya lisannya, tapi dari semua fisiknya, tatapan matanya, ucapannya yang keluar dari lisan Nabi membuat dingin hati Sayyidina Ali dan dingin hatinya Siti Fatimah. Itu umat Islam, itu Nabi. Kalau kita kan panas tuh. Wa qala, dan menyampaikan siapa Nabi, ala u'allimukuma khairam mimma sa'altumani. Maukah kamu saya ajarkan sa'altuma, yang sesuatu yang lebih baik daripada permintaan kalian semua berdua kepadaku. Begini nak ya, idza akhadtuma madhaji'akuma, apabila kalian betul-betul hendak mau tidur, madhaji'akuma tukabbirani, maka membacalah Allahu Akbar siapa kalian berdua. Arba'an wa thalathina, suami istri baca Allahu Akbar ketika mau tidur 33. Wa tusabbihani thalathan wa thalathina, membaca subhanallah 33. Wa tahmidani, dan membaca alhamdulillah 33. Thalathan wa thalathina. Fahuwa khairul lakuma min khadim, maka insyaallah sementara waktu itu pasti dari dunia dan akhirat sudah lebih bagus daripada permintaan kalian. Namun demikian, satu sisi Anda berdoa dan beribadah sambil Anda berusaha sendiri nak, masalah pembantu itu. Begitulah kalau bahasa Nabi. Pembantu itu memang perlu, apalagi bagi suami yang sayang kepada istrinya. Jadi bukan Nabi tidak boleh Siti Fatimah ada pembantunya, bukan. Anda berdoa kepada Allah dan sambil berusaha masalah dunia, masalah pembantu itu. Begitulah sayangnya Nabi, begitulah sayangnya Sayyidina Ali, begitu juga sayangnya Siti Fatimah. Anak sayang kepada orang tua dan mertua, demikian juga sebaliknya. Nah, tentang caci maki itu sekarang kita lihat. Masih ada waktu sedikit ahi? Tsumma ishtadda al-khatabu fatankusuhu wattakhadhu la'nahu 'alal manabiri sunnatan. Waktu itu melaknat, mengutuk Sayyidina Ali menjadi hal yang biasa. Dijadikan sunnah, dianggap sunnah. Wa wafaqahum al-khawarij ala budihi wa zadu hatta kaffaruhu. Bahkan tidak tanggung-tanggung ada sekelompok yang mengkafirkan Sayyidina Ali atau orang yang mencintai Sayyidina Ali. Dianggap ulul. Kafir madmuman dzalika minhum ila Utsman, karena dia berlebihan cintanya kepada sahabat Utsman. Fasaran nas fi haqqi aliyin thalathatan. Khabarnya sara. Ada ahlus sunnah, ada ahlus sunnah wal jamaah wal mubtadi'ah. Jadi thalathatan ahlus sunnati wal mubtadi'ata. Ada yang ahli bid'ah minal khawarij. Jadi khawarij itu yang ahli bid'ah, bukan ahli sunnah. Kok sekarang bangsa Indonesia dibilang ahli bid'ah. Wal muharibina lahu, dan ada orang yang sengaja memerangi Sayyidina Ali dengan terang-terangan.
mim Bani Umayyah, yaitu dari keturunan Bani Umayyah, wa atba'ihim, dan orang yang cinta mati dengan Bani Umayyah sehingga hatinya tertutup tentang kebenaran. Fahtaja ahlus sunnah ila bathi fadailihi fakathura annakilu lidzalika likathrati may yukhalifu dzalika wa illa falladhi fi nafsil amri anna likullin minal arba'ati minal fadaili idza hurriza bimizanil adli la yakhruju an qauli ahli sunnati wal jamaati aslan. Jadi akhirnya ahli sunnah wal jamaah ini menyampaikan dengan terpaksa kelebihan Sayyidina Ali. Tujuannya apa? Untuk menetralisir keadaan, untuk menjawab caci maki. Tapi kalau dilihat dari keutamaan sahabat yang 4, minal arba'ati minal fadail, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beliau ini semuanya ahli sunnah wal jamaah. Nabi sampai menyampaikan, udah tahu kalau bakal ada caci maki, Nabi menyampaikan, umat Islam, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. 5 menit lagi ya, umat Islam, kalau Anda itu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, cintailah keluargaku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat 31. Faka'annahu asyara ila anna aliyan tamul idba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Ikuti Ali karena Ali itu betul-betul sempurna mengikuti aku. Kalau Anda mengikuti aku, ikuti juga Ali. Ini kata apa? Fathul Bari juz 7 halaman 90. Hatta ittasafa bi sifati mahabbatillahi lahu wa lihadza kanat mahabbatuhu alamatul iman. Fakanat, kami ulangi, walihada kanat mahabbatu, apa cinta kepada Sayyidina Ali, alamata, khobarnya kanat, alamatal iman, yaitu tanda keimanan seseorang, wabauduhu, dan adapun kami ulangi, wabauduhu atof kepada mahabbatuhu, isimnya kana, dan orang yang benci kepada Sayyidina Ali dan pengikutnya Sayyidina Ali, tentu yang benar ya, jangan yang wulul. Maksudnya yang wulul itu apa? Yang caci maki sahabat yang lain, itu tentu. Alamatan nifak, itu khobarnya kanat, itu namanya tanda-tanda kemunafikan. Itu dikata di mana? Di Muslim banyak. Min hadithi aliyin nafsihi qala walladhi falaqal habbata wa bara'an nasamata innahu la ahdin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. An bahwasanya la yuhibbuka illa mu'minun. Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali, tidak ada seorang yang mencintaimu wahai Ali kecuali dia orang mukmin. Wala yubghiduka illa munafikun, dan tidak ada orang yang membencimu wahai Sayyidina Ali kecuali itu orang munafik. Wa kanat bai'atu Ali bil khilafati aqaba qatli Utsman. Sayyidina Ali itu dibaiat menjadi khalifah setelah terbunuhnya sahabat Utsman fi awaili dzil hijjah sanata 35, yaitu di awal bulan Dzulhijjah, yaitu di tahun 35 Hijriah. Fabayahul muhajirun wal ansor, maka membaiat mengakui kekhalifahan Sayyidina Ali siapa? Semua sahabat muhajirun wal ansar, dan sahabat ansor, wa kullu man hadar, semua orang yang hadir waktu itu maupun yang tidak hadir, tapi wa kutiba bai'atuhu ilal afaq, dan kebaiatan itu, pengangkatan itu disampaikan ke dalam semua beberapa penjuru. Fada'anu, maka mengikutilah kulluhum, atau kalau dibaca kullihim itu kembali kepada ilal afaq, maka mengikuti dan mengakui semuanya terhadap kekhalifahan Sayyidina Ali, illa Muawiyah fi ahli Islam fi ahli Syam, kecuali Muawiyah di Syam. Nih, mohon maaf nih, di Fathul Bari juz 7 halaman 90 nih, kelihatan ya? Saya takut dituduh macam-macam. Ini sudah ditasheh oleh bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Fi ahli Syam fakana bainahum ba'da makana. Nah, yang terakhir kita lihat. Wa fi riwayat Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas, kata sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, inda Muslim wa Tirmidzi qala Muawiyah li Sa'din. Suatu ketika sahabat Muawiyah radhiyallahu an berkata kepada sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, bunuh tu Ali, kalau enggak caci maki tu Ali. Ma mana'aka anta subba Aba Turab, kenapa Anda tidak mau mencaci maki Ali?
Qala amama dzakarta. Ini mohon maaf ya, saya terpaksa menyampaikan karena ini pas urutan hadisnya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Yang dulu biarlah berlalu. Insya Allah mudah-mudahan semua sudah dimaafkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan semua ahli surga. Qala amama dzakarta salasan. Sampai 3 kali. Disuruh begitu. Caci maki itu Ali. Ini halaman 93 Fathul Bari juz 7. Qala hunna lahu kepada qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya mencaci maki Ali? Sedangkan Ali itu disebut Aba Turab dan orang yang paling disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falan asubbahu, kamu jangan pernah berharap saya mencaci maki Ali. Saya tidak akan pernah selama saya hidup sampai mati saya tidak akan pernah mencaci maki Ali. Itu karena asubba fil mudhari' kemasukan lan. Kenapa? Karena saya ingat kepada hadis Nabi, la'utiyannar rayata rajulan yuhibbuhullah wa rasuluh. Ya, itu hadis Bukhari yang tadi 3071, 3072. Dan saya ingat kepada Al-Quran, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Fakul ta'alau nada'u abna'ana wa abna'akum. Saya ingat kepada Al-Quran, surah Ali Imran ayat 61, bahwa saat Nabi ditantang oleh Nasara untuk bermubahalah, bersumpah mubahalah, maka yang diajak keluarga Nabi, yang diajak oleh Nabi untuk bermubahalah, hidup bersama, mati bersama. Waktu itu da'a mengajak siapa? Nabi Aliyan kepada Sayyidina Ali, wa Fatimah dan kepada Siti Fatimah, wal Hasan dan kepada Hasan, wal Husainah dan kepada Husain radhiyallahu anhum wa radu'an. Faqala, maka menyampaikan siapa? Nabi, Allahumma haulai ahli. Saya terngiang-ngiang dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kata Nabi, haulai ahli, itulah keluargaku. Itu Ali, itu Fatimah, itu Hasan, itu Husain, itu keluargaku. Ya Allah, kalau memang aku hidup, biar aku hidup bersama. Kalau toh aku mati, biar aku mati bersama. Wa inda Abi Ya'la an Sa'dim min wajhin akhar la ba'sa bihi qala, kata sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, law wudi'al minsyar. Hei Muawiyah, kalau anda sekarang juga, detik juga menaruh gergaji, minsyar, ala mafriki, di atas leherku, ala an asubba aliyan, untuk aku mencaci Ali, ma sabbabtu abadan, saya tidak akan pernah sedikit pun mencaci maki Sayyidina Ali. Hadis ini di samping hadis Bukhari, Fathul Bari juz 7 halaman 93. Dan yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Sayyidina Ali, hadis dari sahabat Jabir bin Sumrah, bisa dibaca begitu. Man ashqal awwalin qala akirun naqah. Siapa orang yang paling celaka? Yang paling celaka adalah orang yang memotong ontanya Nabi Saleh. Faman ashqal akhirin. Siapa orang yang paling celaka? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Ali menjawab kepada Nabi, yang paling tahu siapa orang yang paling celaka di umat terakhir, ya tentu Allah dan Rasulnya. Qala, maka Nabi menjawab, qatiluka, adalah orang yang membunuhmu. Demikian di dalam hadis Bukhari juga, taqtulu Ammaran al-fi'atul baghiyah. Yang membunuh sahabat Ammar, pendukung Sayyidina Ali, adalah kelompok al-baghiyah. Hadis Bukhari 2812. Dan silahkan buka juga Fathul Bari juz 6 halaman 37, 38, dan hadis dari At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan hadisnya juga sahih, man kuntu maulah fa aliyum maulah. Barang siapa sayang kepada aku, kepada Nabi, maka Ali juga harus disayang. Demikian kelebihan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman dan sahabat Ali radhiyallahu an. Tapi kita jangan menanggapi berlebihan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah urusan umat yang terdahulu. Kita sekarang menatap ke depan. Semuanya adalah saudara kita, insyaallah sesama ahli surga, sama umat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Baik ikhwan akhwat, baru saja kita simak bersama pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi dalam kajian kitab Fathul Bari hadis ke 3701. Baik, untuk ikhwan akhwat yang ingin berpartisipasi bisa kirimkan SMS di nomor 0811199720 atau di
kami di 021 845 1512. Kami akan segera kembali. Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Baik ikhwan akhwat, masih bersama kami dalam kajian kitab Fathul Bari bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Dan sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz? Baik. Yang pertama datangnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai muslim menghadapi hinaan Ahok terhadap Al-Quran? Dan mungkin kita sambung aja setiap pertanyaannya. Baik. Selanjutnya dari hamba Allah juga di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mohon pencerahannya surat Al-Hasr ayat ke-21. Baik. Apalagi ayat? Atau di sebagian sekalian Ustadz ya. Iya. Yang selanjutnya dari 085831384. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ahmad Sanusi. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Baik. Syukran. Satu lagi. Satu lagi pertanyaannya yang tentang ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong pencerahannya kisah Bal'an bin Bauro dari Rahmat di Tangerang. Syukran. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang penghinaan kepada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51. Ini sama sebenarnya. Ada pertanyaan tapi sudah dijawab oleh saudaranya sendiri itu. Jawabannya ada di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 20 dan surah Muhammad ayat 7 itu. Jadi alhamdulillah ini saudara kita semua mengikuti kajian kita dan beliau ini rupa-rupanya yang mengikuti lebih cerdas daripada kita. Jadi kita yang dapatkan nasihat dari beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, ada yang suruh jawab seperti jawaban beliau. Ya udah benar. Surah Al-Hasr surah yang ke-59 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ashabul jannah dengan ashabun nar, atau ashabun nar tidak sama dengan ashabul jannah. Cara berfikirnya juga cara berkata-katanya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan ini sudah terakhir. Seperti doanya Kiai Arifin Ilham kan juga begitu ya, yang beredar. Udah ini terakhir, mudah-mudahan kita setelah ini ada pemimpin yang lisannya lembut, santun, dan tidak suka mencampuri urusan orang lain, apalagi menghina Al-Quran. Ashabul jannah humul faizun. Kalau ashabul jannah ya bahagia, kemana dia juga nggak punya musuh. Nggak dicaci maki orang, bukan karena dia mencalonkan diri. Coba kalau dia nggak caci maki Al-Quran. Berikutnya bagaimana dengan surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-7. Itu jawabannya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, in tansurullah, kalau Anda kekeh hatinya. Jadi Allahumma tsabbit. Jadi itu qadami yauma tazillu fihi al-aqdam. Kalau memang kokoh hatinya, maka insya Allah kalau umat Islam tetap berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti perintah Allah dan larangan Allah, pasti Allah akan membantu semua keperluan umat Islam. In tansurullah, jika menolong siapa kalian semua, Allah kepada perintah Allah, yang surkum, maka pasti jawabannya in syartiyah, maka pasti, makanya sukun tuh, yang suruh mestinya disukunkan menjadi yang sur karena kemasukan in. Maka pasti menolong siapa Allah, kum, kepada kalian semua, membantu kebutuhan kalian semua, memenuhi
keperluan kalian semua, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan siapa Allah aqdamakum kepada kaki-kaki kalian. Insyaallah kalian gak akan kalah. Ini wa yutsabbit aqdamakum. Jawaban daripada in tansurullah, yang pertama yang surkum, yang berikutnya wa yutsabbit aqdamakum. Rebut Jakarta. Allahu akbar. Lalu bagaimana dengan Bal'am bin Ba'ura? Bal'am bin Ba'ura itu silahkan buka kasusnya Bal'am bin Ba'ura, itu seorang ulama. Itu silahkan buka semua kitab tafsir yang menjelaskan tentang penafsiran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 175 sampai ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Coba perhatikan kamu. Watlu 'alaihim, baca, perhatikan, ambil hikmahnya. Naba'alladzi atainahu ayatina, cerita orang yang telah kami beri kelebihan, dia bisa memahami ayat-ayat kami. Seperti Bal'am bin Ba'ura, ulama dari Bani Israel yang diberikan ilmu karamah, doanya dikabul, terkenal dikabul itu. Sampai semua ulama berguru waktu itu kepada mereka. Tidak kurang dari 12.000 ulama, itu ulama Bani Israel. Karena ulama Bani Israel itu keambiyai, seperti nabi-nabi kita. Jadi saking hebatnya itu, dianggaplah ulama senior itu. Akhirnya karena dia berpihak kepada orang-orang kafir, bahkan dia memberi fatwa supaya orang kafir melawan, tidak menerima dakwahnya Nabi Musa. Akhirnya oleh Allah diambil semua kelebihan berbentuk ilmu, karamah, doa yang mustajabah tadi. Akhirnya dia hidupnya terhina dan wafat dalam keadaan seperti itu. Dan itulah, silahkan dilihat, watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Kemudian dia insalakha. Jadi insalakha itu fakharaja minha bikufrihi biha kama yansalihul insan min thawbihi wal hayyah. Itu. Jadi yang dimaksud di situ seperti orang yang keluar dari Islam lalu pindah agama, atau seperti ular. Ular itu kalau ganti baju itu fansalakha itu. In fa'ala yanfa'ilu. Kemudian dia fansalakha minha fa'atba'ahu. Kemudian dia keluar dari ayat-ayat kami, fa'atba'ahu syaitan, maka mengikuti ajakan, menggoda kepada alladzi asyaitan, siapa syaitan. Kemudian ulama tadi Bal'am bin Ba'ura itu tergoda oleh ajakan syaitan karena kepentingan politik dan lain sebagainya. Fakana minal ghawin, akhir hidupnya termasuk orang yang dhalin, tersesat dan al-halikin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Itulah akibat orang yang mengikuti hawa nafsu. Kalau yang alim saja bisa mengikuti hawa nafsu, makanya semalam ada berita, mohon maaf, sempalan dari partai Islam mendukung salah satu orang yang di luar. Na'udzubillahi min dzalik. Ikut tuh kalau nggak keliru orang DKI malah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath, dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah Allah menceritakan dengan jelas bagaimana kelakuan dan akhir hayat daripada orang-orang yang mendustakan dengan ayat kami. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Lalu sebarkan cerita ini supaya orang bisa mengambil pelajaran. Begitulah kalau akibat orang, mungkin dia tidak berusaha istiqomah untuk mengikuti perintah Allah, ihdinas siratal mustaqim, akhirnya mati dalam keadaan yang tidak baik. Barangkali sebenarnya kalau jawaban seperti ini masih banyak. Jadi penghinaan tadi sudah, Al-Hasyr tadi sudah, Muhammad sudah, Bal'am sudah. Ada sebenarnya itu kalau mau dijawab lagi dengan surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 63 sampai 64. Insyaallah kalau ada waktu lagi. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ikhwan akhwat, demikian tadi telah kita simak bersama pemaparan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi terkait kajian Kitab Fathul Bari hadis ke 3701. Baik untuk ikhwan akhwat, kami mohon maaf untuk yang sudah SMS-nya masuk tapi belum sempat dibacakan karena keterbatasan waktu. Saya Khalid Mustafa ditemani Ondi juga Imron dari Rasil TV, juga Bung Andri di belakang meja operator undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.